Ada berbagai macam contoh manusia purba yaitu sebagai berikut. Tahukah kalian di Indonesia juga terdapat beberapa fosil manusia purba ada 8 macam fosil manusia purba yaitu 1. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus memiliki arti manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar dan javanicus yang artinya Jawa. Bukan berarti ngomong, tetapi karena ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh Gerhard von Koningswolf pada tahun 1936 sampai 1941. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus atau manusia besar tertua dari Jawa yaitu tonjolan kepala tajam ke belakang, kening mencolok ke depan, rahang tegap, dan geraham besar. Tulang pipi tebal tinggi, mencapai 2,5 cm, tidak memiliki tulang dagu. 2. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis hatinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata pitekos yang artinya kera dan anthropos yang artinya manusia, karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus mojokertensis yaitu memiliki bentuk tubuh yang nyaris tegak seperti manusia zaman sekarang, tinggi berkisaran sekitar 165 cm 180 cm. Memiliki kualitas otot-otot bagian tengkuk yang cukup kuat dan kokoh. 3. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yang memiliki arti manusia kera yang berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Kalau ini ditemukan pada tahun 1891 di Lembah Bengawan, Solo, Jawa Tengah, ditemukan oleh Eugene Dubois. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus yaitu 1. Volume otak berkisar antara 900 cm3, 2. Tengkorak datar dengan dahi sempit, 3. Bagian atas kepala sedikit naik untuk merekat otot rahang yang kuat, 4. Tulang tengkorak yang sangat tebal, 5. Alis tebal, dan yang terakhir rahang besar tanpa dagu. 4. Pithecanthropus soloensis. Terakhir untuk dari ketiga dari kategori Pithecanthropus, ada yang namanya Pithecanthropus soloensis. Ini ditemukan oleh von Koningswolf, ditemukan pada tahun 1931 di Desa Gandong, Jawa Tengah. Kata soloensis artinya Solo Jati. Kalau diartikan Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus soloensis adalah 1. Tengkorak lonjong tebal dan padat. 2. Kepala bagian belakang menonjol. 3. Memiliki rongga mata yang sangat panjang. 4. Hidung tebal dan lebar. 5. Tidak memiliki tulang dagu. 6. Mempunyai alat pengunyah yang kuat. 7. Tingkat dan berkisar antara 165 cm sampai 180 cm. Dan yang terakhir volume otak berkisar 750 sampai 1350 cm3. 5. Homo wajakensis. Yang kelima ada namanya Homo wajakensis yang artinya manusia jati, sebutannya bukan manusia kera lagi. Yang pertama ada Homo wajakensis yang artinya manusia dari wajah ini, karena posisinya ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada tahun 1889 di sebuah seru di tempat lereng Gunung Keris di bagian barat Laut Campur Darat, yakni dekat dengan Tulungagung, Jawa Timur. Homo wajakensis yakni mirip dengan orang Australia tua dari Australia. Karena itu Eugene Dubois yakni telah curiga bahwa Homo wajakensis adalah ras Australot. Ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis yaitu ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit, dahinya sedikit miring, dan di atas matanya ada busur kening. Nyata volume otak sekitar 1630 cm3, tingginya sekitar 173 cm. 6. Homo floresiensis. Selanjutnya ada Homo floresiensis yang artinya manusia dari Flores, karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brochun dan Mike Seymour Wood pada tahun 2003. Para ahli bilang bisa jadi Homo floresiensis ini merupakan nenek moyang orang Indonesia. Ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis yaitu 1. Tengkorak berukuran kecil-kecil dan memanjang, 2. Bagian dahi tidak menonjol dan sempit, 3. Beratnya sekitar 30 kg, 4. Volume otak berkisar antara 380 cm3 dan yang terakhir berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. 7. Homo soloensis. Berikutnya ada namanya Homo soloensis. Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Fosil yang ditemukan oleh von Koningswolf Hoordenapenus pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran, Jawa Tengah, walaupun namanya sama-sama soloensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya.
Jangan sampai tertukar ya, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda. Ciri-ciri manusia purba Homo soloensis yaitu volume otak cukup besar mulai dari 1013 sampai 1251 cm kubik, tinggi badan berkisar antara 120 sampai 130 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi, otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi, alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil, dan yang terakhir diperkirakan bisa berjalan dan berdiri sempurna. 8. Homo sapiens. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens yang memiliki arti cerdas atau bijaksana. Homo sapiens adalah nama spesiesnya, sedangkan Homo soloensis, Homo wajekensis, dan Homo floresiensis adalah subspesiesnya. Ciri-ciri manusia purba Homo sapiens adalah sebagai berikut. 1. Volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cm kubik. 2. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang terutama pada bagian kulit otaknya, tulang dahi, dan bagian belakang, tengkorak, sudah membulat, dan tinggi otot tengkuk mengalami penyusutan. Sudah berjalan dan berdiri tegak, dan yang terakhir memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna.